merespon dengan apa? Dengan turunnya surah Ali Imran ayat 100 sampai beberapa ayat berikutnya. Apa turunnya? Apa bunyi ayatnya? Kita sudah tahu. Yang pertama adalah berkaitan dengan bahwa kita orang-orang beriman jangan sampai mengikuti orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafir. Kalau kalian menaati mereka, ngikutin aturan mereka, ngikutin provokasi mereka, maka kalian akan dianggap sebagai orang yang murtad, kembali kepada kekafiran. Ya, jangan ikutin mereka. Begitu. Terus bagaimana mungkin kalian akan kafir padahal kalian membaca ayat-ayat Allah? Ini respon. Kenapa kalian melakukan seperti itu? Kok bisa? Kan respon atas permusuhan yang sedang terjadi. Sekaligus menjadi solusi. Jangan, kata Allah, jangan bertengkar, jangan bermusuhan. Kemudian di ayat berikutnya lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala setelah kemudian berfirman ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, di sini wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini lebih tegas lagi. Ini benar-benar sedang merespon. Ya, begitu. Bahkan kemudian Allah langsung menyebutkan secara spesifik wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da. Ini kan merespon, ini kan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan solusi. Ingat enggak sih? Kalian itu dulu sebelum ini itu bermusuhan lebih parah. Fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Bukankah kalian dulu bermusuh-musuhan, banyak peperangan, pertumpahan darah. Kemudian Allah sudah menyatukan hati kalian dan kalian merasakan kenikmatan menjadi saudara kan? Ya udah, kalau ada perselisihan jangan sampai jadi sesuatu yang membuat kalian bermusuhan kembali. Begitu. Ya. Kenapa? Karena permusuhan akan menjerumuskan kalian ke dalam neraka. Dan Allah sudah menyelamatkan kalian dari itu. Ini solusi. Jadi damaikan. Fa'aslihu. Begitu. Allahu ta'ala a'lam. Begitu. Ini beberapa contoh yang berkaitan dengan permusuhan. Peristiwanya adalah peristiwa perselisihan antara Aus dan Khazraj gara-gara provokasi orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi pada saat itu. Kedua, peristiwa yang berupa kesalahan seseorang. Peristiwa kesalahan seorang. Seperti misalnya kisah sebagian sahabat, mereka menjadi imam salat dalam keadaan mabuk. Ada sebagian sahabat yang masih mabuk, kemudian menjadi imam salat dan membaca ayat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Nah, wala ana 'abidu ma 'abadtum. Wala ana 'abidu ma 'abadtum. Bacanya. Wala ana 'abidu ma 'abadtum. Maka aku pasti akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala ana 'abidu ma 'abadtum. Padahal wala ana 'abidu ma 'abadtum. Dibaca wala ana 'abidu ma 'abadtum. Dan aku pasti akan menyembah apa yang kalian sembah. Begitu. Karena kabur, hafalannya lupa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah untuk merespon ayat ini, untuk merespon peristiwa ini, Allah memaafkan orang tersebut, namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ini bagian dari peristiwa bertahapnya pengharaman khamr juga. Sebelumnya kan enggak ada larangan sama sekali. Ada yang nanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, Allah cuma jawab apa? Ya, di sana ada manfaat tapi banyak madaratnya, udah gitu aja. Belum ada larangan sama sekali. Maka sebagian sahabat ada tuh yang masih minum khamr, ya karena kayak ngopi aja kalau zaman sekarang. Jadi khamr di zaman dulu, zaman sekarang itu ngopi aja begitu. Ya. Jadi ngopi. Bahkan istilah gahwah sendiri kan itu zaman dulu digunakan buat khamr.